wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang perkara pidana Pengadilan Mahkamah Agung Kota Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pengedaran narkotika pasal 114 hingga pasal 117 Undang-Undang Narkotika atas nama Ihsan Maulana Rizky pada hari ini tanggal 18 November 2024. Sidang perkara nomor registrar 60 akan dilaksanakan pada hari ini. Untuk itu, dinyatakan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala aktivitas komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu dalam persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang perkara pidana Mahkamah Agung Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 200/2011 MA Jakarta Pusat atas nama terdakwa Muhammad Ihsan Maulana Rizky dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Kepada terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah kita dapat. Nama Muhammad Ihsan Maulana Rizky, tempat tanggal lahir Purwakarta 30 November 1990, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, alamat Jalan Bencidicul nomor 27, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pengedaran narkotika dengan pemberatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya. Betul mereka penasihat hukum saudara? Apakah saudara membawa surat kuasa hukum khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap, Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini bertindak sebagai pihak. Nama Aldo Mulyo Santoso, tempat tanggal lahir Purwakarta tanggal 23 Agustus 1999. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Sukamantri No 13, agama Islam, pekerjaan arsitektur. Dengan ini memberikan kuasa kepada pihak penasihat hukum terdakwa. Nama Faizal Fardan, tempat tanggal lahir Purwakarta 2 Januari 1990, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Al-Madrid nomor 24, agama Islam, pekerjaan pengacara. Surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dimohon digunakan sebagai marketing Jakarta 18 November 2024.
dan pemakaian narkotika pasal 10. It's time to begin the sixth lesson. Baik yang mulia, surat perdakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkotika pasal 113 Undang-Undang Narkotika dengan terdakwa Muhammad Iksan Maulana Rizki bahwa terdakwa dengan tuntutan hukum penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Terdakwa melakukan pengedaran dengan cara bernegosiasi dengan customer disebut rumah kosong di Jalan Sukatani Jembatan Merah, dan terdakwa terbukti menyimpan narkotika golongan 1 dalam bentuk sabu-sabu seberat 1 kilo di rumah terdakwa. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 113 dengan ancaman maksimal 20 tahun di penjara dan denda sebesar 10 miliar. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksinya? Majelis hakim yang terhormat, kami telah siap dan kami akan mengajukan alat bukti dan saksinya yang telah kami siapkan. Kepada penitera dimohon untuk membawa barang bukti ke dalam ruang persidangan, dan kepada saksi dimohon untuk memberikan kesaksiannya. Pada jaksa penuntut umum, silakan menaruh barang bukti ke persidangan dan silakan para saksi untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Saya dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap yang mulia. Pertama-tama, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Siap yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia untuk bersumpah atau berjanji? Siap, saya bersedia untuk berjanji dan bersumpah. Saudara, tolong ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali, saudara Zaki. Berjanji menurut agama dan sederhana. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara 9 bulan atau pidana dengan hanya sebanyak kata berjual, yaitu 10 juta. Sebagaimana diatur dalam pasal 285 Undang-Undang ayat 1. Apakah saudara mengerti? Baik, saya mengerti yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Kenapa saudara saksi mengetahui terkait perkara ini? Saya melihat terdakwa sedang transaksi dengan seseorang pada pukul 21 di salah satu rumah kosong di Jalan Sukatani, Jembatan Merah. Jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Apakah betul barang bukti ini milik saudara? Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang lain? Yang mulia, yaitu berupa uang hasil pengedaran narkotika sebesar 45 juta. Baik, kepada penitera dimohon untuk membawa barang bukti tersebut.
benar ini adalah barang bukti hasil dari pengendara narkotika? Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana yang dibicarakan oleh jaksa penuntut umum? Saya serahkan semua kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan atau pledoi serta pembelaan dalam perkara pidana Mahkamah Agung Jakarta Pusat atas nama terdakwa Muhammad Irsan Maulida Rizki kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim beserta seluruh jajaran hakim. Dengan hormat kami akan mengajukan pembelaan dengan nomor 200 Bitsus 2011 MA Jakarta Pusat. Puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Menegakkan keadilan dan kebenaran material khususnya dalam perkara pidana yang didakwa kepada pihak kami Muhammad Irsan Maulida Rizki, jaksa penuntut umum yang terhormat. Setelah saudara jaksa penuntut umum mungkin membacakan tuntutannya di sini pilihan kami terdakwa Muhammad Irsan Maulida Rizki, maka kini kami penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan dan membacakan pembelaan atau pledoi kami di dalam persidangan hari ini Senin tanggal 18 November 2024 sebagai realisasi tanggung jawab orang kami selaku penasehat hukum terdakwa. Akan tetapi lebih dari itu, nota pembelaan ini kami rumuskan adalah untuk tujuan untuk menunjukkan kepada kita semua agar rencana objektif dengan didasarkan kepada faktor umum yang ada dan didapatkan dipertanggungjawabkan sehingga kebenaran dapat dipertemukan. Pada saat penangkapan terdakwa atau bisa saja barang orang lain yang menitipkan pada terdakwa dan terdakwa tidak tahu itu barang apa dan ada yang melapor bahwa barang itu ada di rumah terdakwa. Ternyata yang melapor adalah tersangka. Jadilah terdakwa jadi tertuduh sebab laporan itu atau mungkin terdakwa terpaksa menyimpan barang tersebut karena dipaksa. Seperti itu pembelaan saya sebagai pengacara dan meminta kepada hakim untuk mempertimbangkan tentang hal tersebut dan memohon kepada hakim untuk meringankan hukumannya. Ya. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih yang mulia. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan replik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup. Selanjutnya berikan kesempatan majelis hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan. Saudara terdakwa, pembacaan keputusan majelis hakim. Apakah saudara terdakwa akan mendengarkan keputusan sidang hari ini? Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 113 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Baik, demikian keputusan majelis hakim. Beritahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 7 hari sejak keputusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan keputusan ini? Saudara penasihat hukum, korban siap dibantu apabila terdakwa mengajukan banding. Dengan demikian, perkara pidana pengadilan dengan nomor 200 Bitsus 2011 Mahkamah Agung Jakarta Pusat atas nama terdakwa Muhammad Irsan Maulida Rizki dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.